Shalom, Halo. puji Tuhan. Kita kembali lagi bertemu dengan saya, yaitu Ibu Rosemary, dan juga bersama dengan saudara kita, siapa namanya? Felin. Iya, bersama saudara kita Felin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Saat ini kita akan membahas yaitu tentang bagaimana cara berdoa yang benar dan apa sebenarnya manfaat doa. Nah, sekali anak-anak Tuhan, saudara yang terkasih, tidak mengerti artinya berdoa. Bagaimana caranya berdoa? Banyak anak Tuhan sharing dengan saya bagaimana berdoanya, Bu, seperti itu ya. Jadi ini mau kita bahas pada saat malam hari ini ya. Nah, puji Tuhan, tema firman Tuhan pada saat malam hari ini yaitu berdoa. Yang pertama kita belajar yaitu dari teladan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga suka berdoa, saudaraku. Jadi perlu kita teladani bagaimana tentang kehidupan daripada Tuhan Yesus. Padahal kita tahu suka berdoa, saudaraku. Ya, bagaimana dia berdoa datang kepada Allah kita. Dan kita juga sebagai anak Tuhan, kita perlu meneladani kehidupan daripada Tuhan Yesus sendiri, saudaraku ya. Jadi kita harus mengerti apa sih sebenarnya manfaat daripada doa. Yang saya akan bagikan yaitu manfaat daripada doa adalah 9. Kita akan pelajari malam hari ini ya. Nah, yang pertama, doa memberikan penyembuhan. Ya, bagaimana Abraham datang kepada Tuhan. Abraham kita tahu adalah bahwa Bapak Abraham adalah orang yang sangat taat sekali kepada Tuhan, orang yang setia di hadapan Tuhan. Tetapi Abraham juga berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Abimelek, sehingga Abimelek mengalami yang namanya kesembuhan. Nah, yang pertama saudaraku, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita datang dengan ketulusan hati. Nah, ketika kita sakit, kita juga harus berdoa ya. Diingat saudaraku ya, ketika kita sakit, kita berdoa. Bagaimana Abraham dia melakukannya kepada Tuhan, dia berdoa. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa sehingga Tuhan menyembuhkan Abimelek, saudaraku. Dan Tuhan mendengarkan doanya Abraham. Dan Tuhan menjawab doa Abraham. Sehingga Abimelek menerima kesembuhan daripada Tuhan. Nah, kalau kita sakit, saudaraku yang terkasih, kita harus berdoa datang kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan kalau kita berobat itu salah, tidak, saudaraku ya. Dokter juga adalah ciptaan Tuhan, bahwa dokter juga dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, dan Tuhan pakai sebagai alat juga. Tetapi kita tahu bahwa dokter juga terbatas, saudaraku ya. Tetapi Tuhan kita tidak penuh dengan keterbatasan, karena Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, sanggup menyembuhkan kita. Jadi kalau kita sakit, mari yang lebih utama adalah datang kepada Tuhan dengan cara yaitu berdoa seperti yang dilakukan Abraham. Dia berdoa kepada Abimelek dan Abimelek mengalami kesembuhan, saudaraku ya. Nah, saya mau kesaksian saudara terkasih. Saya tahu bagi kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan pasti merasakan namanya rasa khawatir gitu ya. Kita khawatir bagaimana tentang kita akan mengalami yang namanya kesembuhan gitu ya. Ketika anak kita sakit demam, sudah hampir 40 ya, demamnya tingginya. Pasti kita sebagai seorang istri, kita akan takut gitu ya. Kita akan merasakan yang namanya gentar gitu ya. Dan saya sendiri pun pernah mengalami seperti itu. Saya punya 3 orang anak. Ketika mereka sakit, saudaraku, pernah juga tingginya 40 gitu ya. Tapi saya pada saat itu merasa ada rasa kekhawatiran sedikit gitu ya. Rasa kekhawatiran sedikit. Tapi suami saya mengingatkan saya bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Jangan dibawa ke dokter, tapi tumpang tangan berdoa. Nah, pernah anak saya, saudaraku, hampir 40 demamnya. Saya sudah khawatir, saya sudah menangis, saya berdoa. Tapi suami saya mengatakan, tenang, kamu harus tenang. Jadi saya tenang, kami tumpang tangan, saya ambil minyak, ya, saya doakan minyak urapan. Nah, ketika itu saudaraku yang dari 40 turun menjadi 38. Ya, luar biasa. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kita sakit, apa yang kita alami, maka yang terjadi adalah kesembuhan, ya. Saya percaya saudara pun dimanapun saat ini berada,
pernah yang namanya ketika sakit mengalami rasa kekhawatiran, bagaimana ini saya harus bawa berobat gitu ya. Tapi ingat, yang terpenting adalah bukan berobat dulu, berdoa dulu ya, berdoa dulu kepada Tuhan, minta mujizat Tuhan, baru kita bawa berobat. Kalau sembuh melalui doa kita, puji Tuhan, luar biasa karya Tuhan, saudaraku ya. Saya mau saksikan sedikit, saudaraku. Bulan 1 itu, saudaraku, suami saya sakit, saudaraku yang terkasih ya. Saya sudah bingung bagaimana kejadiannya pada saat itu, saudaraku, bisa dikatakan sudah sangat drop sekali. Tensinya tinggi, saudaraku ya, demamnya tinggi, tapi bagian puskesmas mengatakan ini biasa aja gitu ya. Tapi saya bawa ke rumah sakit, ini bukan hal yang biasa saja, saudaraku, sudah luar biasa, infeksi, darah tinggi, saudaraku yang terkasih ya, trombositnya juga tinggi, saudaraku yang terkasih, sampai di gemetaran kejang-kejang di rumah sakit, saudaraku ya. Nah, pada saat itu, saudaraku, setelah suami saya menginap, saudaraku, saya berdoa kepada Tuhan. Saya tidak mau bisa dikatakan grogi atau rasa khawatir, tidak. Tapi pembawaan saya itu tenang. Saya berdoa kepada Tuhan, saya menyembah Tuhan. Kalau ini seizin daripada Tuhan, saya percaya di balik ini ada kuasa dan mujizat Tuhan. Nah, singkat cerita, saudaraku, ketika saya bawa, tiba-tiba malamnya, saudaraku, saya sama ada pengerja juga di rumah sakit pada saat itu di Elizabeth, saudaraku. Suami saya tiba-tiba kejang, krisis, saudaraku. Bisa dikatakan waktu krisis, bahkan dia pun sudah memberikan suatu wasiat, perkataan gitu kepada saya ya, bahwa bagaimana tentang anak-anak untuk menjaga. Jadi saya katakan, "Pak, apakah kamu meninggalkan saya secepat ini?" Begitu. "Tidak," kata dia. "Kita berdoa." Saya ajak suami saya berdoa. Saya berdoa, saudaraku, dia sudah kejang-kejang, kami pegang tangannya sudah seperti es dinginnya. Tapi ketika kami berdoa, saya bawa tenang, saya tidak mau menangis di depan dia, tapi saya berdoa di hadapan Tuhan. Saat itu, saudaraku, dokter sudah datang, suster sudah datang, dikasih, saudaraku, yaitu obatnya. Dan saya berdoa tumpang tangan. Dan suami saya pun pada saat itu mengaku, pada saat krisis itu, saudaraku, dia melihat para kuasa kegelapan ada di sekeliling dia. Dia melihat, saudaraku, di rumah sakit itu sudah menjemput dia gitu ya. Kuasa-kuasa roh jahat sudah ada di sekeliling dia untuk menjemput dia. Tapi karena ada saya berperang untuk dia, dan dia pun berperang walaupun imannya lemah, ya saya ajak dia, saya tumpang tangan, saya pegang tangannya yang dingin seperti es, saya doakan, saya tumpang tangan, saya berdoa, saudaraku. Puji Tuhan, setengah jam, saudaraku, dia kembali normal. Tidak kejang-kejang lagi, saudaraku. Yang tadinya tangannya sedingin es, saya usap-usap, saudaraku, sampai dia merasakan kehangatan, saudaraku. Sampai kami 2 jam itu, saudaraku, melewati krisis, saudaraku. Puji Tuhan. Setelah itu, saudaraku, saya suruh pengerja tidur, yang lainnya sudah tidur, saudaraku. Saya berdoa sendiri. Saya tidak menangis di hadapan Tuhan, saya tidak mau melihat dia melihat saya menangis. Saya kuat, saudaraku, pada saat itu. Saya berdoa dengan Tuhan. Saya katakan, "Tuhan, tolong mujizatmu." Puji Tuhan, saudaraku. Setelah itu melewati krisis, suami saya sembuh dan bisa pulang. Nah, yang saya lakukan pada saat itu adalah saya dengan tenang berdoa gitu, meminta mujizat daripada Tuhan. Dan saya rindu, saudaraku, dimanapun saat ini berada, meminta kepada Tuhan dengan keadaan tenang. Ketika kita tenang, roh kita tenang, maka kita bisa dapat berdoa juga, saudaraku ya. Kalau kita panik, kita tidak bisa dapat berdoa, saudaraku. Yang ada adalah kekhawatiran di dalam diri kita. Nah, kita tiru adalah salah satu, yaitu dari Abraham ketika Abimelek, saudaraku, sakit. Dan Abraham mendoakannya, dan dia minta kekuatan kepada Tuhan, kesembuhan kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa daripada Abraham. Yang kedua kita pelajari adalah yaitu doa memberikan pengampunan. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah Maha Pengampun, ya. Allah itu adalah Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan sanggup mengampuni kita. Nah, makanya dikatakan Tuhan kita, kalau kita saat ini bersalah, melakukan kesalahan, datang kepada Tuhan, ya, minta pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Nah, bawa penyesalanmu dan bertobat kepada Tuhan. Nah, yang Tuhan rindukan di dalam kita berdoa, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, ya. Yang pertama, bawa penyesalan kita dan kita bertobat dan datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Selanjutnya, jika saat kita menyadari segala dosa kita, segeralah kita mengambil keputusan dengan berdoa. Nah,
Kalau kita sudah menyadari nih segala dosa-dosa kita, segala perbuatan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tindakan yang pertama yang kita lakukan adalah di saat kita menyesal, yaitu berdoa. Ketika kita berdoa, maka kita akan mengalami namanya pemulihan, kita akan mengalami yang namanya sentuhan hati daripada Tuhan, kita akan mengalami yang namanya perubahan-perubahan di dalam Tuhan. Ketika kita masuk di dalam doa, maka Roh Kudus akan menuntun kita. Jadi kalau kita mengalami kesalahan di dalam diri kita, supaya pengampunan itu terjadi dalam kehidupan kita, yang kita lakukan adalah yaitu segeralah untuk berdoa. Selanjutnya ayat nomor 3 dikatakan di sini, doa memampukan melawan godaan dan pencobaan. Ya, yang ketiga, doa juga bisa melawan kita dari godaan, dari tantangan, dari cobaan, saudaraku ya. Dikatakan di firman Tuhan, saudaraku, di Matius 26, coba saya bacakan. Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ingat saudaraku, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Contoh saya buat hal yang simpel, saudaraku yang terkasih ya. Tuhan sudah bangunkan kita untuk berdoa. Roh Kudus sudah mengingatkan kita, hai anakku, kamu berdoa, kamu hari ini berjaga-jaga. Ya, Tuhan sudah menyuruh kita jam 2 untuk berdoa. Sebenarnya ada keinginan, ya Tuhan, aku ingin didoakan, aku ingin berdoa, aku ingin dipulihkan. Tetapi saudaraku, bentar lagi lah ya Tuhan, saya masih ngantuk. Maka dikatakan roh penurut. Kita sadari kita butuh doa, tapi roh kita penurut, tapi daging kita lemah. Sering kita mengalami hal demikian. Tuhan sudah suruh kita untuk berdoa, tapi kadang kita mengabaikan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Maka dikatakan firman Tuhan pada saat hari ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Makanya supaya kita kuat di dalam pencobaan, supaya kita juga kuat di dalam ujian, dikatakan firman Allah, berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah, berdoalah senantiasa. Ketika kita berdoa, ketika ada serangan, ketika ada tantangan, maka kita akan dikuatkan bahwa kita akan dimampukan untuk melewati setiap ujian, setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita memang lemah di dalam hal ini, saudaraku, saudara bisa mengambil sikap, saudaraku, berpuasa, melatih diri, ya, untuk supaya apa? Supaya terlatih untuk berdoa di dalam Tuhan. Penting sekali berlatih. Ketika kita terbiasa nanti berlatih, jam berapapun kita berdoa, maka roh kita akan siap. Dan kita sendiri pun akan siap. Tidak ada lagi yang namanya malas untuk datang berdoa. Puji Tuhan, saudaraku. Ayat yang nomor 4, saudaraku ya. Doa memenuhi keperluan kita. Ketika kita berdoa, di dalam doa, Tuhan akan memenuhi keperluan kita. Yang terambil dari Matius 21, kita akan bacakan. Ya, Matius 21, kita akan bacakan ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita meminta kepada Tuhan di dalam doa, apa saja, kalau kita beriman, kalau kita percaya, apa saja akan kita terima. Puji Tuhan, saudaraku. Saya 2 hari yang lalu saya berdoa, kami seluruh pastori selalu berdoa syafaat saudaraku setiap hari. Ketika itu saudaraku, Tuhan ingatkan seperti ini kepada saya. Dan dulu pun saya selalu berdoa seperti itu, saudaraku ya. Saya mendoakan, saya butuh semen. Saya tahu, saudaraku, semen itu belum ada di depan mata saya. Tapi saya belajar memperkatakan dengan perkataan saya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa mulut kita berkuasa. Apa yang kita diikat di bumi akan terikat di surga. Jadi, saudaraku, ketika saya berdoa, saya biasakan seperti ini. Tuhan, saya sudah mendapatkan 5 sak semen. Saya sudah mendapatkan pasir. Walaupun sebenarnya di mata saya itu belum saya dapat gitu. Tetapi saya sudah mengimani. Artinya yang tidak ada menjadi ada gitu ya. Jadi saya mengimani, saudaraku. Saya tidak mempunyai uang ya untuk membelikan bahan-bahan untuk bangunan ini, saudaraku. Tapi saya mengimani bahwa saya sudah mendapat. Saya percaya
Tuhan sanggup menyediakan. Nah saudaraku, itu 3 hari yang lalu saudaraku, saya berdoa, saya mengimani Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa bersama-sama kami doa Safa. Saya sudah mendapatkan semen, saya sudah mendapatkan batako, bahwa itu akan terbangun ruang sekolah minggu, menara doa, rumah singgah akan terbangun. Di dalam nama Tuhan Yesus saya terima, di dalam nama Yesus saya perkatakan saudaraku. Walaupun dengan dilihat manusia dengan kasat mata tidak ada saudaraku, tapi saya beriman bahwa saya sudah mendapat, karena saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala yang tidak ada menjadi ada, karena saya tahu bahwa Allah saya adalah Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, setelah saya berdoa saudaraku, 2 hari kemudian saudaraku, bahan-bahan dihantar, dan sampai sekarang pun berlanjut saudaraku. Semua karena apa? Karena doa. Makanya dikatakan tadi firman Tuhan di Matius ini saudaraku, dikatakan, dan apa saja kamu minta di dalam doa, kalau dengan penuh kepercayaan. Jadi kadang-kadang kita tidak percaya dengan doa kita ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan. Kita sudah galau, Tuhan jawab enggak doaku. Sering anak-anak Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang saya layani, sering saudaraku saya sudah doakan, setelah berdoa mengeluh lagi. Apakah diberikan Tuhan? Baru 1 hari belum dijawab Tuhan doanya, sudah mundur, sudah mengeluh. Tuhan enggak inginkan itu. Ketika kita diuji dengan kesabaran, ketika hari ini Tuhan tidak jawab, jangan menyerah, berdoa lagi, datang kepada Tuhan. Apa kehendak-Mu Tuhan? Apa rencana-Mu Tuhan? Tuhan tolong nyatakan. Nah, ketika kita dengan kepercayaan, dengan doa, dengan yakin, dengan apa yang kita gumulkan, maka itu akan jadi. Karena apa? Karena itu adalah firman Allah. Apa saja kamu minta dengan penuh kepercayaan, harus dengan kepercayaan penuh di dalam Tuhan. Kalau saudara setengah-setengah, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka apapun itu akan saudara dapat. Jadi yakin saat malam hari ini, apa yang saudara gumulkan saat ini, saudara salah berdoa, ubahkan cara berdoa saudara. Dan saya rindu saudaraku, saudara juga akan mengalami yang namanya pemulihan dan kemenangan di dalam Tuhan. Selanjutnya, yang kelima kita pelajari, yaitu bahwa doa memberikan ketenangan. Coba kita buka Filipi. Iya, Filipi. Bahwa doa memberikan ketenangan, Filipi 4. Coba yang si Pelin yang bacakan. Ya. Ya. Oke, Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jadi Tuhan menyatakan pada saat ini bahwa doa itu memberikan ketenangan. Itu yang kelima ya. Bahwa doa itu memberikan ketenangan kepada kita. Kalau kita sadar benar-benar bagaimana cara berdoa, bahwa doa itu akan memberikan kedamaian bagi kita, akan memberikan ketenangan. Bahkan firman Tuhan mengatakan tadi, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Kita jangan khawatir tentang apapun juga. Selanjutnya dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, yaitu di dalam doa, dengan permohonan, dengan bersyukur. Jadi ketika kita berdoa, ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Yakinkan kamu akan mendapat apa yang kamu doakan. Ya, Tuhan inginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena dikatakan yang kelima ini, bahwa doa itu memberikan ketenangan. Jadi nyatakan permohonanmu. Apa yang saudara rindukan, apa yang saudara gumulkan, ya nyatakan segala hal itu kepada Tuhan. Itu melalui doa kita, unek-unek kita, apa rencana kita ke depan, apa pergumulan kita, keluarga kita, jodoh kita, usaha kita, nyatakan itu di dalam doa. Tetapi yakinkan dengan kepercayaan iman bahwa saudara juga mendapat. Tetapi nyatakan itu dengan bersyukur di hadapan Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak setengah-setengah, tidak suam-suam kuku, tidak dengan keraguan, tetapi dengan memiliki hati yang mantap bahwa saudara mendapat apa yang saudara ucapkan di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, di sini dikatakan bahwa ketika kita selesai berdoa, kita yakinkan dengan ucapan syukur, kita mengucap syukur, maka doa itu juga akan memberikan kepada kita itu ketenangan. Kita akan merasakan berbeda dengan orang lain. Yang tadinya kita khawatir ketika kita berdoa bersungguh-sungguh, maka kita akan mengalami namanya ketenangan, kedamaian, pengharapan di dalam Tuhan. Maka itu yang akan kita rasakan. Nah, berdoa terbuka disertai dengan apa tadi? Ucapan syukur. Jangan lupa tetap bersyukur di dalam keadaan apapun. Karena ucapan syukur sanggup mengalahkan kekhawatiran saudara. Puji Tuhan. Yang keenam, doa membuat kita mengetahui kehendak Allah. Nah, bahwa doa juga ya
ketika kita berdoa, kita akan mengetahui apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ketika Tuhan tidak menjawab doa kita hari ini. Tetapi kalau kita bertanya lagi pada Tuhan dan berpuasa, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, apa kehendak-Mu, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Oh, kalau seandainya saya dapat ini, mungkin seperti ini. Tuhan alihkan. Tuhan nggak inginkan hal ini Tuhan kasih. Mungkin ada kehendak Tuhan yang akan Tuhan kerjakan bagi kita yang terbaik. Kalau kita menyadari itu. Tetapi kita bisa menyadari itu kalau kita intim dengan Tuhan. Kita mau dengar-dengaran. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan di sini, di dalam doa tidak hanya mengutarakan isi hati. Jadi saya katakan, kita tidak hanya mengutarakan isi hati kita tidak hanya meminta di dalam doa, Tuhan saya mau seperti ini, saya mau seperti ini, saya butuh ini. Tidak hanya seperti itu. Doa itu tidak hanya mengutarakan isi hati, tetapi kita juga harus mendengarkan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus tahu. Di dalam doa itu, contohnya nih, kita sudah berdoa nih ya, Tuhan, aku ingin mobil. Tapi Tuhan belum berikan. Kenapa? Karena kita mungkin kalau Tuhan memberikan sekarang mobil, kita tidak mampu untuk beli bensin karena kita tidak bekerja gitu ya. Nah, kenapa Tuhan engkau tidak akan beri? Tuhan akan berikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita hikmat daripada Tuhan akan diberikan hikmat, dan kita akan mengerti kehendak Tuhan ketika kita berdoa, dan kita akan diberikan yaitu pengayuhan daripada Tuhan, bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Dia akan mengatakan bahwa hal itu kenapa tidak mobil itu dikasih Tuhan, karena kita juga tidak menetap dengan bekerja, dan kita menyadari, oh iya ya, aku belum bekerja, mungkin karena itu. Tapi setelah kita berkelimpahan di dalam Tuhan, kita ada pekerjaan yang menetap, Tuhan akan memberikan itu kepada kita apa yang kita gumulkan. Oh, rupanya seperti ini, rupanya kehendak Tuhan, maunya Tuhan rupanya seperti ini. Nah, melalui doa itulah, melalui persekutuan kita yang intim itulah, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Jadi di dalam doa tidak hanya menyampaikan isi hati Tuhan, tapi kita juga harus mengerti apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maunya Tuhan, kita harus berdiam diri. Kita berdiam diri. Maunya Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Maunya Tuhan, kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni. Karena apa? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Kita harus belajar yaitu mengerti kehendak Tuhan dan mendengarkan apa maunya Tuhan, suara Tuhan. Baik melalui doa Tuhan berbicara, baik melalui firman Tuhan, Tuhan akan berbicara. Yang ketujuh kita akan pelajari yaitu bahwa doa membuat kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Nah, kenapa orang lain tidak mengalami pertumbuhan? Karena kurang doa. Saya katakan kenapa? Kalau dia berdoa sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka dia tidak akan pernah tidak mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena di dalam doalah kita diarahkan. Karena di dalam doalah kita diingatkan untuk firman Tuhan, melakukan jalan-jalannya Tuhan. Karena melalui doalah kita diajarkan bagaimana untuk melakukan firman Allah. Sehingga ketika kita berdoa, mau mendengarkan suara Tuhan, melakukan arahan Tuhan melalui firman Tuhan, apa yang Tuhan suruh kepada kita, maka kita juga akan mengalami namanya pertumbuhan. Kenapa kita bisa mengalami pertumbuhan? Karena kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman Allah itu. Kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita mengerti rencana Tuhan, apa yang tidak baik kita mengerti dari firman Tuhan. Karena apa? Karena kita mendengarkan firman Allah. Karena apa? Karena di dalam doa ada pertumbuhan, ya. Saya mau katakan saudaraku, di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan tentang ranting saudaraku, dikatakan di sini bahwa ranting tidak akan bertumbuh tanpa pokok. Benar saudaraku. Nah, kita adalah ranting-rantingnya. Di sini dikatakan kita harus berelasi intim dengan Tuhan. Jadi supaya kita bertumbuh, kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Ada sedikit apa-apa, kita datang kepada Tuhan. Ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Ada sedikit problema, datang kepada Tuhan. Intim dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Bagaimana anak-anak muda yang biasa akrab dengan pacarnya, bertelepon, ya seperti itu dengan Tuhan. Bagaimana suami istri yang berhubungan baik dengan suami istri, seperti itu, intim dengan Tuhan, selalu berkomunikasi. Bagaimana saudara punya sahabat, berkata-kata, berteman, ya, bercanda, ya seperti itu dengan Tuhan. Ada sesuatu yang kurang, berkata-kata kepada Tuhan. Nah, kita harus berrelasi intim dengan Tuhan. Melalui firman dan doa kita akan bertemu. Jadi melalui doa, kalau kita doa harus ada firman Tuhan. Amin ya. Nah, kalau ada doa harus ada firman Tuhan. Kenapa? Karena melalui firman dan doa kita akan
bertumbuh, dan di situ kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kalau kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, maka dimanapun Tuhan tempatkan kita akan beribadah, bergereja, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Intinya adalah diri kita sendiri. Ya, intinya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau saudara kuat di dalam doa, saudara akan mengalami pertumbuhan dari diri pribadi saudara. Nah, yang kedelapan, yaitu poin yang kedelapan, yaitu doa mengajarkan kita tentang kasih, yaitu dari Matius 5 ayat 44. Harus mengampuni. Kita harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, supaya Bapa di surga juga mengampuni kita. Banyak kita tidak mengampuni orang lain. Saudaraku yang terkasih, sejak saya melayani Tuhan, banyak yang saya alami proses demi proses, kebohongan, penipuan, tapi saya tetap belajar mengampuni jemaat. Kadang ada yang mau diteguhkan, berjanji, bersumpah di hadapan saya bahwa dia akan berjemaat setia, hanya 2 bulan datang. Ada berapa itu banyak yang saya layani seperti itu, berbohong saudara. Tapi saya belajar mengampuni. Ada yang dengan uang saya dilarikan, ada yang pembangunan saya juga dilarikan saudaraku, uang pembangunan. Ada yang bendahara juga dimakani uang persembahan saudaraku, tetapi saya dikatakan yang tidak baik, yang tidak benar. Tapi saya belajar mengampuni. Tapi ketika saya benar saudaraku yang terkasih, Tuhan mengangkat saya. Karena apa? Karena saya tidak hidup dengan perkataan manusia. Yang penting saya sudah mengampuni, yang penting saya berbuat baik terus, menabur kebaikan, karena ada waktunya. Ya, ketika kita menabur kebaikan dan mengampuni orang lain, ada waktunya. Tuhan akan kerjakan hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia kalau kita tetap berbuat baik. Jadi siapapun saat ini, pemuda-pemuda yang mungkin saudaraku ke akar kepahitan kepada orang tua, belajar mengampuni. Saudaraku yang punya sahabat, teman, yang mungkin saudara mengalami kepahitan, tetap mengampuni. Saya sendiri tidak mau kepahitan saudaraku. Baik bagi keluarga, di mana ada permasalahan, saya tetap belajar, tetap mengampuni, rendah hati saudaraku. Karena apa? Saya rugi. Kalau saya tidak mengampuni, saya rugi. Karena berkat saya hilang. Tapi kalau saya mengampuni, saya akan diberkati. Itu saya punya prinsip. Kalau saya tidak mengampuni, berkat saya akan hilang. Tapi kalau saya mengampuni, berkat saya akan lebih banyak, saudaraku. Jadi saya selalu punya berpikiran seperti itu. Nah, Tuhan mengajarkan kita yang ke-8 adalah yaitu mengampuni. 9, saudaraku yang terakhir. Doa dapat mengusir setan. Yaitu Matius 17 ayat 17. Coba dibacakan. Iya, Matius 17 ayat 17. Coba dibacakan, Filin. Matius 17. Ayat 17. Matius 17 ayat 17, begini firman Tuhan. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Iya, puji Tuhan saudaraku. Di Matius 17 ini, kalau kita baca semuanya saudaraku, ini adalah cerita bagaimana tentang Tuhan Yesus mengeluarkan setan dari anak muda saudaraku, sehingga dia mengalami kesembuhan. Nah, saudaraku, saya mau katakan, ketika kita berdoa juga kita dapat mengusir setan saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan yang saya layani saudaraku, bahkan kemarin juga banyak di pastori pengerja saya ajak saudaraku kelepasan, demikian mereka ketakutan ya saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan yang saya ajak melayani untuk pelepasan saudaraku, mengusir setan, ketakutan. Bagaimana ini Bu Gembala, begini seperti itu saudaraku. Saya mau katakan saudaraku, bahwa setiap orang percaya Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Jadi kalau anak-anak Tuhan ada yang kesurupan, jangan takut untuk mendoakan. Saudara diberikan Tuhan untuk kuasa untuk mengusir apa saudaraku? Yaitu roh jahat, yaitu kuasa kegelapan, setan, apapun itu bentuknya saudaraku. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka segala sesuatu hal-hal yang namanya kuasa kegelapan akan diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, jangan takut. Banyak anak-anak Tuhan saudaraku, ada ini cerita sedikit saudaraku yang terkasih, kesaksian. Ketika ini adalah anak Tuhan, hamba Tuhan saudaraku, ya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Tapi memang dia tidak gereja di karismatik. Ini pendeta saudaraku, tapi bukan gereja karismatik. Nah, pada saat itu saudaraku dia mengatakan, curhat kepada suami saya saudaraku, Pak, anak-anak saya kadang-kadang mau seperti melihat kuasa kegelapan ada di kamar mandi, dan anak-anak saya selalu demam gitu ya. Oh, kamu perlu berdoa di rumah itu, katanya begitu saudaraku ya. Kami sudah berdoa, bahkan kami sudah bawa pisang, kami sudah bawa makanan, supaya rumah itu menjadi rumah yang damai sejahtera begitu. Jadi coba dulu, kata suami saya, coba dulu kamu selidiki latar belakang rumah itu ada apa dan bagaimana.
rupanya ibu ini mencari latar belakang rumah itu gitu ya ceritanya. Nah, rupanya setelah dia tahu informasi ada orang bisa dulu di rumah itu yang di tempat kontrakannya itu orang bunuh diri saudaraku ya. Waktu dia tahu bahwa itu adalah rumah itu bekas orang bunuh diri, hari itu juga malam itu detik itu juga dia langsung lari malam saudaraku dari rumah itu. Padahal pelayan Tuhan saudaraku. Saya rindu saudaraku, kita jangan seperti itu. Kita jangan takut. Jadi iblis, jadi kuasa kegelapan, jadi setan yang menakuti kita. Tapi kita dikasih Tuhan yaitu kuasa, yaitu untuk mengusir setan. Ya, jadi kalau ada hal-hal seperti itu, saudara dengan iman, saudara percaya dengan kuasa Tuhan, saudara bisa mendoakan, bahkan mengusir setan pun saudara bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita, saudaraku. Ibu itu langsung lari malam, saudaraku. Jadi saudaraku terkasih, banyak anak-anak Tuhan begitu, saudaraku. Yang saya layani pernah begitu juga, saudaraku. Ya, ada kuntilanak di rumahnya. Ketika kami melayani sampai 7 hari 7 malam, saya bersihkan, saya doakan rumahnya, saudaraku ya. Nah, dia melihat kuntilanak, dia ketakutan, lari malam. Saya katakan hari ketiga dia lari malam. Kalau kamu masih lari malam, saya katakan, saya tidak akan pernah mendoakan kamu dan melepaskan kamu dari kuasa kegelapan. Saya katakan saudaraku, bertahan dia di rumah itu. Kami doakan, harinya bersih saudaraku yang terkasih. Nah, kita tidak usah takut dengan hal itu. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita saudaraku ya. Saya percaya bagi kita semua di tempat ini. Percayalah, ketika apa yang kita alami, bawa di dalam doa. Dan itu adalah manfaatnya berdoa. Kita ulangi saudaraku yang terkasih. Yaitu apa sebenarnya tadi manfaat doa-doa itu saudaraku. Yang pertama adalah belajar kita dari teladan daripada Tuhan Yesus. Ya. Yang selanjutnya bahwa doa juga adalah yaitu memberikan pengampunan. Doa juga memampukan kita melawan godaan dan pencobaan. Selanjutnya doa juga mencukupkan kebutuhan kita, memenuhi keperluan kita. Selanjutnya bahwa doa juga memberikan ketenangan bagi kita. Dan selanjutnya bahwa doa juga membuat kita mengetahui apa itu kehendak Allah, ya. Dan selanjutnya bahwa doa juga membuat kita semakin kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bahwa doa juga mengajarkan kita bagaimana tentang kasih, bagaimana tentang memberi, bagaimana tentang mengampuni ya, mengasihi satu dengan yang lain, harus mengampuni tadi dikatakan ya. Dan yang 9 dikatakan bahwa doa juga dapat mengusir setan. Nah, saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, tingkatkan doa saudara. Bagaimana saudara ketika tidak dijawab oleh Tuhan doa saudara? Saudara bertanya kepada Tuhan, minta kehendak Tuhan, jangan keinginan saudara-saudaraku ya. Jangan cepat putus asa. Di dalam doa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi puji Tuhan saudara yang terkasih ya. Ya puji Tuhan, kita akan mungkin saudaraku kita akan berbagi yaitu pendapat, kita akan sharing bersama dengan saudari kita Felin ya, bagaimana pendapat dia tentang doa saudaraku ya. Kita boleh tanya jawab saudaraku yang terkasih ya. Oke Felin, ibu mau tanya ini menurut pendapat kamu ya. Yang pertama yaitu bagaimana berdoa yang benar. Bagaimana berdoa yang benar gitu ya. Oke silakan. Menurut pendapatnya. Kalau menurut saya itu berdoa yang benar itu terlebih dahulu dulu ya, perlu kita ketahui bahwa berdoa itu adalah cara kita sebagai manusia untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, apa yang menjadi keluh kesah kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, dan menurut saya bagaimana cara kita berdoa dengan benar? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertama sekali kita berdoa kepada Tuhan, terlebih dahulu kita bersyukur. Bersyukur buat apa yang ada, bersyukur buat apa yang telah Tuhan beri, bersyukur buat apa berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Segala sesuatu yang kita punya, kita bersyukur. Karena itu semua adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus terlebih dahulu membereskan hati kita. Sebelum kita menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan, kita harus memiliki hati yang tulus. Ya, saudaraku, seperti yang dikatakan tadi hambanya, bahwa jangan sampai ada dalam hati kita akar pahit, baik kepada sama kita manusia dan terlebih kepada Tuhan. Mari kita terlebih dahulu membereskan hati kita, supaya kita layak untuk berdoa kepada Tuhan.
dan selanjutnya saudaraku, bagaimana cara berdoa yang baik dan benar itu, ya ketiga yaitu kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita muliakan Tuhan, kita katakan bahwa hanya Dia Allah kita yang besar, bahwa hanya Dia Allah yang sanggup menjawab setiap doa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam berdoa ini memang setiap orang berbeda-beda ya. Dari awal dia berdoa hingga pada akhirnya. Tetapi menurut saya di sini seperti yang saya katakan tadi, pertama kita bersyukur, kita membereskan hati kita, kemudian kita memuji dan memuliakan Tuhan, dan kemudian kita selanjutnya yang keempat, kita sampaikan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Kita sampaikan apa yang menjadi permohonan kita atau permintaan kita kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Nah, selanjutnya saudara-saudaraku yang terkasih, kita juga dalam berdoa jangan kita hanya berdoa untuk diri kita pribadi, lepas pribadi, tetapi mari juga kita berdoa baik kepada sesama kita manusia di sekeliling kita, maupun bahkan pun orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali. Juga saudaraku, kita berdoa buat sesama kita, atau bisa juga buat orang-orang yang membenci kita. Saudara-saudaraku, kita juga harus mampu mendoakan mereka yang memusuhi kita, yang tidak menyukai kita. Kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada mereka supaya mereka disadarkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya cara kita berdoa dengan benar ini seperti dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, itu doa Bapa kami ya saudaraku yang terkasih, di mana dikatakan di sana Bapa kami yang di surga. Pertama dikatakan di situ saudaraku, dikatakannya kita memanggil nama Bapa, kita memanggil namanya, katakan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita memandang Allah dalam berdoa bahwa tidak ada pemisah, bahwa tidak ada pembatas antara kita dengan Tuhan, antara hidup kita dengan Tuhan, bahwa kita layak untuk berseru kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Saya percaya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebelum kita berdoa, kita pasti juga meminta tuntunan dari Roh Kudus, ya, supaya kita, saudaraku, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan dapat didengar oleh Tuhan, dan apakah itu tepat untuk kita atau kita masih menunggu jawaban dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, menurut saya bagaimana kita berdoa dengan benar tadi, pertama kita bersyukur, kedua kita harus membereskan hati kita, dan yang ketiga adalah kita memuji, memanggil nama Tuhan, dan yang keempat kita sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita kepada Tuhan, dan yang terakhir kita berdoa juga buat orang-orang di luar sana, baik yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal, bahkan orang-orang yang membenci kita sekalipun. Demikian saja saudaraku inti dari bagaimana kita berdoa dengan benar. Ya, puji Tuhan ya. Itu tadi menurut Felin, saudaraku yang terkasih ya, pengalaman dia yang disampaikan kepada kita, bahwa doa itu adalah yang pertama tadi, di dalam doa kita harus bersyukur bagaimana cara berdoa yang benar. Yang kedua, sebelum kita berdoa kita bereskan hati kita, saudaraku ya, karena dikatakan saudaraku, ketika kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, kita masih ada dendam akan kepada kita, maka itu akan menghalangi yang namanya doa kita, saudaraku. Makanya firman Tuhan, bukan kurang panjangnya tanganku untuk menolong kamu, tetapi menjadi penghalang daripada doa adalah yaitu dosa. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita masih hidup di dalam dosa, kalau kita, saudara yang terkasih, masih hidup di dalam akar kepahitan, maka sampai kapanpun kita, Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Jadi ada pemberesan. Ketika kita mau berdoa, ada pemberesan. Yang ketiga, saudaraku, memuliakan Tuhan, katanya tadi ya. Ketika kita berdoa memuliakan Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan, ada kesembuhan. Jadi puji Tuhan. Selanjutnya nih, bagaimana tentang
kehidupan daripada kita pribadi bisa sharing dengan film berbagi ya, kehidupan pribadi berbagi saudara yang terkasih ya. Yang kedua ini kita akan bertanya, pernahkah kamu berdoa tidak dijawab Tuhan? Saudaraku, kenapa saya sharingkan ini? Pernahkah kamu berdoa tidak dijawab Tuhan? Nih, Firman akan menjawab. Saya percaya bahwa kita semua anak-anak Tuhan dimanapun saat ini berada, kita pernah namanya mungkin doa kita tidak dijawab Tuhan. Bahkan ketika kita tidak dijawab Tuhan, kita mungkin putus asa, bahkan meninggalkan Tuhan. Karena anak-anak Tuhan yang saya layani banyak yang demikian saudaraku ya. Kenapa kamu gak ibadah? Ya, kemarin doa saya tidak dijawab Tuhan. Begitu saudaraku, banyak mengalami namanya kelemahan-kelemahan saudaraku. Itulah dikatakan tadi, penurut tapi daging lemah. Tetapi kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, bahwa kita tidak akan pernah namanya mundur. Semakin ada masalah, kita akan semakin tingkatkan doa kita. Oke, sekarang Felix silakan. Oke, pernahkah saya berdoa tidak dijawab Tuhan? Oh ya. Tuhan, ya, saya katakan pernah. Nah, saudaraku, saya saksikan bahwa saya berdoa kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, dan sampai saya menangis pun dalam berdoa saya. Doa saya itu tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, saya katakan saudara-saudaraku bahwa memang saya pernah tidak, bahkan bisa dikatakan pun seringnya doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Itu disebabkan oleh saudaraku mungkin karena doa itu tidak sesuai dengan saya, tidak sesuai dengan porsi saya. Harusnya itu tidak tepat untuk saya, saudaraku. Nah, saudaraku, kenapa juga walaupun demikian doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi saya tetap masih berdoa kepada Tuhan. Pada dasarnya Tuhan memiliki 3 jenis jawaban atas doa kita. Yang pertama, Tuhan mengatakan ya untuk doa kita. Artinya saudaraku, ketika kita berdoa, kalau dikatakan Tuhan ya, berarti itu adalah sesuai dengan kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan kedua, saudaraku, jawaban doa bagi kita dari Tuhan bisa juga namanya tunggu ya, tunggu. Jadi terkadang saudara-saudaraku yang terkasih dalam berdoa, kita lama dalam mendapat jawaban doa daripada Tuhan. Artinya saudaraku yang terkasih, dalam hal itu Tuhan mengajarkan kita untuk menunggu, untuk bersabar, dan Tuhan mengajarkan kita juga di situ untuk terus berseru dan terus memanggil namanya, terus berdoa kepadanya. Artinya saudaraku, dalam hal ini supaya kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian Tuhan katakan dalam jawaban doa kita juga bisa dikatakannya tidak. Artinya saudaraku yang terkasih, dalam hal itu Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi doa kita itu disebabkan karena memang itu bukan sesuatu hal yang sangat kita butuhkan. Itu tidak cocok untuk kita, untuk diberikan Tuhan. Jadi saudaraku, saya katakan bahwa memang saya pernah tidak dijawab, doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Disebabkan karena ketiga alasan tadi, karena Tuhan mengajarkan kita untuk menunggu, bersabar, dan atau itu tidak tepat untuk kita jawaban doa. Amin. Jadi puji Tuhan saudaraku ya. Saya percaya juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa saudara juga pernah mengalami tidak dijawab doa. Tapi tadi dikatakan saudaraku, ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan katakan ya. Ya, ada jawabannya saudaraku. Ketika kita berdoa, saya pernah begitu saudaraku. Ketika saya berdoa, Tuhan saya butuh ini hari ini, besok tidak ada Tuhan, Tuhan tolong. Tapi saya berdoa, karena itu kebutuhan saya, Tuhan jawab ya saudaraku. Langsung saya dapat. Pernah saudaraku saya berdoa untuk fondasi gereja saudaraku yang terkasih. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini gereja akan kena timpa. Kalau saya tidak memegang uang, yaitu namanya yang 10 juta di tangan gitu ya saudaraku. Karena saya pegang pada saat itu 4 juta. Nah, saya berdoa malam-malamnya saudaraku. Tuhan ketahui bahwa itu adalah kebutuhan yang tepat bagi saya saudaraku ya. Ini kesaksian saya. Saya berdoa, Tuhan tolong. Saya berdoa jam 2 pagi saudaraku. Saya berdoa, Tuhan gerakkan hati orang yang benar-benar terbeban untuk fondasi ini. Saya membutuhkan 6 juta Tuhan Yesus.
Tuhan tolong saya bergumur jam 2 malam. Kalau kita pikir-pikir jam 2 malam, siapa yang akan yang bangun lagi begitu ya? Mungkin orang udah pada ngorok gitu ya. Tapi saya berdoa, Tuhan gerakkan hati orang. Saya katakan kepada Tuhan, saya benar katakan kepada Tuhan, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, ini jam 2 ketika saya selesai berdoa, handphone saya akan bunyi. Saya katakan kepada Tuhan, saudaraku, memang saya ditantang waktu itu ya. Tapi ketika saya amin, saya dengarkan bunyi SMS saudaraku. Saya buka, Bu Yosef, puji Tuhan, hari ini pagi ini jam 6 nanti saya akan transfer 6 juta untuk kebutuhan fondasi, saudara. Itu adalah pada saat saya berdoa, saya meminta dan Tuhan sediakan di situ pada waktunya, saudaraku. Kenapa? Karena kebutuhan. Karena memang kalau nggak saya fondasi akan diambil oleh orang gitu ya, saudaraku. Kapling ini. Jadi setelah saya fondasi, saudaraku yang terkasih, ya puji Tuhan, saudaraku, akhirnya tidak ada lagi gugatan orang-orang yang sirik, saudara yang terkasih. Tuhan jawab pada saat itu, saudara yang terkasih. Nah, kadang-kadang juga Tuhan mengatakan kepada kita, tunggu nanti gitu ya. Ada maksud Tuhan. Tuhan juga mau melatih kita untuk tetap meminta kepada Tuhan, saudaraku. Makanya tadi dikatakan kita butuh mengerti kehendak Tuhan. Ketika katakan Tuhan tunggu atau tidak, apa rencana Tuhan? Kenapa tunggu? Kenapa tidak Tuhan? Nah, setelah kita berdoa, kita akan mengerti suara Tuhan. Tuhan akan berbicara bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Kenapa kita tidak membeli ini? Kenapa Tuhan tidak memberikan yang ini? Tuhan akan menjawab sendiri, yaitu melalui peristiwa, melalui firman Tuhan, melalui kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan berbicara, Tuhan akan nyatakan itu dalam kehidupan kita. Yang penting kita mau intim dengan Tuhan. Jadi tadi Felix, saudara kita, saudara yang terkasih, mengatakan dia pernah tidak dijawab Tuhan doanya. Ya puji Tuhan, saudaraku ya. Oke, yang terakhir nih, yang ketiga, saksikan ketika kamu berdoa. Ketika kamu berdoa begitu, pernah nggak kamu mengalami mujizat gitu? Coba salah satunya boleh disaksikan kepada orang lain supaya jadi berkat. Ya. Oke. Kalau menyaksikan tentang saya mengalami suatu doa ya, saya saksikan itu ada, saya pernah mengalaminya. Jadi begini saudaraku, di kampung ya, mama saya itu dia orangnya penyakitan ya, segala macam penyakit ada di dalam tubuhnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan pada saat itu waktu itu saya libur di tempat saudara, dan kebetulan orang-orang di kos nggak ada, mereka kerja, tapi di situ tinggal saya seorang diri di kos. Nah, jadi saudaraku, pada saat itu HP saya berbunyi, saya ditelepon oleh bapak saya, dikatakan begini, saudaraku, mama kamu sakit, penyakitnya sangat banyak sekali, belum sakit sakit yang biasa rematik, banyaklah, terus itu lagi saudaraku diguna-gunai oleh orang, apalagi di kampung ya saudaraku yang terkasih, orang-orang yang tidak suka dengan kita, mereka melakukan hal yang tidak baik seperti itu saudaraku. Pada saat itu saudaraku, saya telepon bapak saya, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi saudaraku, dia sangat sudah patah semangat, sudah putus asa, dibawa ke mana-mana, didoakan, dibawa ke rumah sakit, sudah banyak sekali saudaraku, dicoba obat-obatan apapun, tapi tidak mempan. Ibu saya semakin parah, sakitnya semakin menjadi-jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika saat itu saudaraku, saya ditelepon, saya diberitahu bahwa mama saya sakit parah. Dan pada saat itu saudaraku, saya sangat sedih sekali. Saya sangat sedih, hati saya sangat pedih. Kenapa bisa seperti ini? Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itu saya merenung apa yang bisa saya lakukan. Saya di sini di perantauan di Batam, mereka keluarga saya, mama saya di kampung, apa yang bisa saya lakukan? Dalam hati saya di situ saudaraku, saya terpikir, saya mau berdoa kepada Tuhan. Saya mau menenangkan hati saya kepada Tuhan. Saya mau menyampaikan apa yang menjadi pergumulan saya kepada Tuhan. Dan pada saat itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tenangkan hati saya. Ketika saya sudah selesai berteleponan dengan keluarga di kampung, saya tenangkan hati saya. Saya mengambil waktu saya kepada Tuhan, berbincang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya sampaikan apa yang menjadi kerinduan saya pada saat itu. Saya sampaikan bahwa saya ingin Tuhan Yesus, mama saya dipulihkan, disembuhkan, dijamah oleh Tuhan Yesus, sehingga ia
beroleh kesembuhan. Dan pada saat itu saudaraku, saya berdoa kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Saya menyembah Tuhan, saya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya sampai menangis saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya lama berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, Tuhan tolong mama saya, Tuhan Engkau pulihkan dia, Tuhan pulihkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, Tuhan Engkau sembuhkan dia, Tuhan jamah dia, Tuhan Yesus. Karena saya percaya Tuhan, hanya Engkau Allah sesuatunya, dokter di atas segala dokter, Engkau yang mampu menyembuhkannya Tuhan. Dan pada saat itu saudaraku, saya sangat percaya kepada Tuhan bahwa Ia mampu menyembuhkan. Dan saya berdoa, terus berdoa kepada Tuhan. Saya terus menyampaikan apa yang menjadi harapan saya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, saat itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya selesai berdoa, saya sepertinya merasa lega sekali. Saya sepertinya merasa tenang dan tidak merasa khawatir lagi, sebab saya sudah berdoa kepada Tuhan, karena saya percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan mama saya. Dan selanjutnya saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya tenangkan dalam pikiran saya berpikir bahwa mama saya akan sembuh dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan saudaraku, saya mendapat telepon setelah itu, beberapa hari setelah itu saya telepon bahwa keadaan mama saya pulih. Dia mulai pulih, walaupun saudaraku tidak dibawa ke rumah sakit umum, tapi dia di rumah aja, dijaga kesehatannya, dan maksudnya saudaraku, dia dirawat di rumah aja. Dia dirawat oleh bapak dan ada adik saya juga dirawat, dia di rumah. Dan puji Tuhan saudaraku, pada saat itu dia mengalami pemulihan. Dan saya percaya saudaraku, itu karena kuasa dari doa, kuasa dari saya berdoa kepada Tuhan, karena saya percaya Dia mampu menyembuhkan. Dan pada saat itu saudaraku, saya semakin lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Saya lebih percaya bahwa benar Tuhan, bahwa dalam doa ada kuasa. Doa besar kuasanya, bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu, bahwa doa dapat menyembuhkan yang sakit menjadi sehat kembali. Dan puji Tuhan saudaraku, saya saksikan bahwa mama saya sekarang di kampung, puji Tuhan dia bisa beraktivitas walaupun tidak seperti orang normal kembali, tapi dia memiliki kekuatan dan puji Tuhan sampai saat ini dia masih sehat. Amin. Puji Tuhan saudaraku, itu adalah kesaksian daripada saudara kita Felin, saudaraku, dimana ketika dia bayar harga kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk menjadi alatnya Tuhan, saudaraku, meninggalkan orang tuanya. Ketika orang tuanya mengalami sakit penyakit, dia datang kepada Tuhan dengan cara berdoa. Tuhan jawab doanya. Saya percaya karena kesungguhan hatinya dengan iman percaya di dalam Tuhan, maka Tuhan berkarya di dalam kehidupan keluarga daripada Felin, saudaraku ya. Jadi puji Tuhan, kita pun dimanapun berada saat ini, menghadapi situasi pada saat ini, apa yang kita alami, ya tantangan, masalah, sakit penyakit, Tuhan sanggup memulihkan dalam setiap kehidupan kita. Yang penting tadi 9 yang saya sampaikan itu, saudaraku yang terkasih, tentang bagaimana manfaat doa. Saudara renungkan pada saat malam hari ini. Percayalah saudaraku, ketika saudara melakukan itu saudaraku, maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Puji nama Tuhan saudaraku. Demikian renungan firman Tuhan yang kami sampaikan pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kami akan berdoa bagi saudara yang mungkin butuh topangan di dalam doa, yang mungkin masih bimbang dalam kehidupannya ketika berdoa tidak menjawab jawaban doa, ketika saudaraku sudah hidup di dalam Tuhan masih terombang ambing, saudaraku belum ada keyakinan sepenuhnya di dalam Tuhan, ketika sudah berdoa tidak ada ketenangan di dalam Tuhan. Tapi saat ini saya mau mengajak saudara, kita berdoa bersama dengan Tuhan. Kami percaya di dalam doa ada kekuatan, di dalam doa kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, setiap kami umat-Mu yang datang pada saat ini ya Tuhan. Kami sudah membahas bagaimana tentang doa yang benar di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, pada saat malam hari ini Tuhan, setiap umat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, mungkin ketika mereka berdoa tidak mendapat jawaban doa Tuhan, karena mungkin mereka salah berdoa ya Tuhan. Kamu serahkan mereka ketika mereka merasakan kekhawatiran, merasakan kekecewaan, Tuhan yang tolong. Dan kami rindu Tuhan, setiap umat-Mu di sana
yang ada dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Kami rindu Tuhan mereka Tuhan. Oh boleh merasakan mujizat Tuhan di dalam doa, dalam setiap kehidupan mereka. Kami rindu mereka yang malas berdoa. Doa mereka semakin akan ditingkatkan di dalam Tuhan. Dan kami rindu di dalam doa mereka boleh mengalami mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Apa yang kami sampaikan pada saat malam hari ini Tuhan, mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, pengenalan akan firman Allah. Kami rindu Tuhan, semakin mereka giat berdoa di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang putus asa pada saat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang tolong, kalau ada yang Tuhan sakit pada saat ini, Tuhan yang sembuhkan. Biarlah oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang bimbang pada saat ini, ragu-ragu akan jawaban doa, kami serahkan, mantapkan hatinya Tuhan, teguhkan hatinya, dan kami rindu saudara-saudara kami boleh lebih lagi percaya di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan pemulihan, merasakan lawatan Tuhan. Kalau ada saudara kami yang akan kepahitan Tuhan, Engkau pulihkan hatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengerti akan firman Allah untuk belajar mengasihi dan mengampuni di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman Allah pada saat malam hari ini, diberkati telinga rohani mereka, diberkati kehidupan mereka. Mereka akan mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Saudara bisa sharing bersama dengan kami, bisa di inbox atau di WA. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Salam. Puji Tuhan.